Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Nuwasilu darsana nahwi min kitab Syarh Alfiyat Ibn Malik li fadilati Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li masyayikhihi wa lil muslimina ajma'in. Baik. Nadkhul baban jadidan wa huwa al-mu'rab wal mabni. Baik, sebelum kita masuk ke situ, kita merajah matannya dulu. Qala Ibnu Malik, kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Kalam menurut ahli nahwu adalah suatu lafaz yang bermanfaat yang memiliki faedah semisal kata istaqim. Dan kalam dalam bahasa Arab ya, itu atau disebut dengan kalimah terdiri dari isim, fiil dan harf. Wahiduhu kalimatun wal qaulu am ya. Kalim itu jamak, mufradnya adalah kalimah dan qaul lebih umum daripada kalam dan kalimah. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ciri-ciri atau pembeda dari isim adalah al-jar, kemudian at-tanwin, kemudian an-nida dan dukhul alif lam. Wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Begitu juga penyandaran kepada isim. Kemudian ciri-ciri fi'il bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali, yaitu dengan ta fa'il, wa atas dengan ta ta'nis, dan ya if'ali yaitu ya al-mukhatabah. Wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali, dan juga fi'il itu menjadi jelas dengan masuknya nunut taukid. Yanjali itu artinya yazhar. Kemudian di bait yang ke-12 beliau mengatakan siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Ya, selain keduanya yaitu selain isim dan huruf, selain isim dan fi'il ada al-harf. Contohnya hal, fi dan lam. Kemudian fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Ciri dari fi'il mudhari adalah dia datang setelah lam. Contohnya kata yasham, lam yasham. Dan bait yang ke-13 beliau mengatakan wa madiyal af'ali bitta miswasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Dan fi'il madi itu kita ketahui dengan huruf ta ya, wasim bin nuni fi'lal amri. Begitu juga antum mengetahui fi'il amr dengan adanya nun, dengan syarat in amrun fuhim, jika dia memiliki makna amr. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal. Kemudian pembahasan tentang isim fi'il, yaitu ya suatu al-amr tapi dia tidak bisa menerima nun, ya maka dia disebut dengan isim fi'il. Contohnya sah dan hayyahal. Taib. Setelah dari situ Ibnu Malik masuk ke bab baru yaitu al-mu'rabu wal mabni. Taib. Ibnu Malik mengatakan walismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka abdin wa suma wa fi'lu amrin wa mudhiyin bunya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin kayar'na manfutin. Taib. Ini dia pembahasan al-mu'rab wal mabni. Nah, sekarang kita lihat syarah dari Syekh Utsaimin di sini. Beliau mengatakan al-mu'rabu wal mabni hada unwanun li hadzal bab wa bada'a bil mu'rabihi wa bada'a bil mu'rabi li syarafi wa akhara al mabniya li anna martabatahu dunal mu'rab. Kenapa mu'rab dulu baru mabni, bukan al mabni wal mu'rab? Karena mu'rab itu lebih mulia, ya, derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan al mabni. Wa li anna al mabniya aqallu minal mu'rab, dan yang mabni itu jumlahnya lebih sedikit dalam bahasa Arab. Wa li anna al i'raba huwal asal. Khudh hadil qaidah, al-i'rab huwal asal. Ini dalam konteks paling umum ya, secara umum hukum asal itu adalah i'rab. Makanya ilmu i'rab namanya, enggak ada ilmu bina. Wa dalilu ala anna al-asl al-i'rabu annahu la yahtaju ila syartin. Ya, dalil bahwasanya asal kata itu adalah i'rab, bahwasanya dia enggak butuh kepada syarat.
Bainamal mabniyu yahtaju ila syarat. Sedangkan mabni enggak. Mabni itu butuh syarat ya. Fabayyana al-muallif rahimahullahu fi hadzal bab al-mu'raba wal mabniya minal asma'i wal af'ali wal huruf. Maka sekarang kita akan bahas apa itu mu'rab, apa itu mabni, atau istilah lainnya mutamakkin dan ghairu mutamakkin. Baik. Jadi isim atau kata apapun dalam bahasa Arab, isim, fi'il atau huruf, dia dibagi menjadi dua ini. Kalau dia mu'rab, kalau dia tidak mu'rab maka dia mabni, maka salah satu dari keduanya. Kemudian ada perkataan sebagian ulama mengatakan, walaupun perkataan ini lemah, dia mengatakan bahwasanya al-mudhaf ila ya'il mutakallim aidan minal mabniyat. Fa hadzal kalam ghairu sahih. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya ya al-mudhaf ila ya mutakallim, ada yang mengatakan dia mabni karena harokatnya sama, abi, akhi itu kan sama harokat. Ya. Al-kasri. Kemudian ada juga yang mengatakan pendapat yang lain mengatakan bahwasanya al-mudhaf ila ya'il mutakallim dakhala fi an-naw'is salis. Al-mu'rab wal mabni summa hunaka naw' salis. Wa hadzal kalam sa'ad yukhalifu jumhur an-nuhat. Baik. Jadi nanti kita akan membahas tentang mu'rab dan mabni dari sisi isim, fi'il dan huruf. Jadi kita akan membahas al-mabniyat fil asma, al-mabniyat fil af'al, al-mabniyat fil huruf. Kita akan membahas al-mu'rabat fil asma, al-mu'rabat fil af'al dan al-mu'rabat fil huruf. Baik, kita mulai dari isim. Ammal asma'u faqassamaha ila qismain. Adapun isim dibagi menjadi dua. Walismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Li syabahin minal hurufi mudni. Ya. Kenapa dia mabni? Isim-isim itu ada yang mabni karena dia punya syabah, punya kemiripan dengan huruf. Huruf itu mabni dia. Ya, mudni artinya dekat. Ya. Dia memiliki kemiripan dengan huruf, ya, kemiripan yang dekat maksudnya. Baik. Qauluhu minhu mu'rabun. Ya, mubtada wa khabar. Al-mubtada mu'rab wal khabar minhu. Jadi minhu mu'rabun artinya mu'rabun minhu gitu ya. Ya, mu'rab minhu. Wa mabni al-wawu harfu atfin wa mabni mubtada'un khabaruhu mahdhuf wa taqdir wa minhu mabniyun. Jadi walismu minhu mu'rab artinya isim itu darinya ada yang mu'rab dan darinya ada yang mabni. Berarti sebagian yang mabni, sebagiannya mu'rab. Fal ataf huna atfu jumlatin ala jumlah li'annaka law qulta minhu mu'rabun wa mabni jama'ta baina diddain. Jadi kalau kita katakan minhu mu'rabun wa mabni, ya, kalau mengatakan di dalam isim itu ada mu'rab dan mabni, berarti antum mengumpulkan siang dan malam di sini, enggak boleh. Nanti maksudnya? Jadi yang benar adalah di dalam isim sebagian ada yang mu'rab, sebagian ada yang mabni. Tapi kalau antum mengatakan di dalam isim ada mu'rab dan mabni, itu antum mengumpulkan sesuatu yang bertentangan. Oke? Baik. Walakinnal waqi' anna minhu mu'raban wa minhu mabniyan. Nah, karena memang faktanya ya isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wa nadhiru hadza ta'biri qauluhu ta'ala faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ya, di antara mereka itu ada orang yang menderita dan ada orang yang bahagia. Nggak mungkin dalam satu orang itu ada yang menderita dan bahagia dalam satu waktu. Jadi maksudnya faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun. Oke, nah? Baik, jadi boleh dihapus di sini karena pengulangan. Wala yaslu an taqula sa'idun ma'tufun ala syaqi. Ya, bal taqulu sa'idun mubtada wa khabaruhu mahdhuf ay wa minhum sa'id. Jadi walaupun ada wawu di situ, enggak kita katakan ini wawu ataf, ya. Enggak kita katakan sa'id ma'tuf ala syaqi, enggak. Tapi kita katakan dia mubtada. Ya, sa'id itu mubtada dan khabarnya mahdhuf, takdiruhu minhum, ya. Kalaupun kita munculkan takdirnya itu dia muqaddam. Jadi faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun. Baik. Qaluhu minhu. Min itu harfu jarin bimana at-tab'id. At-tab'id dari kata ba'dha. Apa itu ba'dha? Sebagian, ya. Akaltu minat ta'am. Hal akaltu at-ta'am kullahu? La, akaltu ba'dat ta'am. At-ta'am fi hadhihi dunya katsiratun jiddan la yumkin an ta'kul jami'ah. Ya. Idan min huna lit tab'id. Qara'tu minal kitab idza ma'na qara'tu ba'dal kitab. Wa yasiru takdir ba'duhu mu'rabun wa ba'duhu
mabniun. Kalau antum mengatakan isim itu ada yang minhu mu'rab, ada yang minhu mabni, berarti ba'duhu mu'rab wa ba'duhu mabni. Wa hal hada yadullu ala inhisaril ismi fil mu'rab wal mabni aw rubbama yujadu syai'un tsalis la huwa mu'rabun wa la huwa mabni. Al haqiqah annana idza nadarna ila mujarrad at-tarkib falaysa bihasrin li'annahu qala minhu mu'rabun wa mabni wa yajuzu wa minhu la mu'rabun wa la mabni. Lakin lamma lam yatakallam illa 'ala al-bina'i thumma qala ba'da dhalika wa mu'rabul asma'i ma qad salima arafna annahu la yujadu illa mu'rabun wa mabni. Ya. Ibnu Malik mengatakan di situ minhu mu'rabun wa mabni. Dari isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Ya. Berarti ada kemungkinan sesuatu yang dia tidak mu'rab, tidak mabni. Ngerti maksudnya? Nah, itu yang bisa kita pahami dari susunan kalimatnya Ibnu Malik. Tapi sebenarnya bukan begitu. Ya. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Pemahaman yang benar adalah bahwasanya dari isim-isim itu ya hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak mabni, maka dia mu'rab. Tidak ada ismun salis, tidak ada bagian yang ketiga. Paham ya? Tidak ada bagian yang ketiga. Kenapa? Karena nanti Imam Ibnu Malik di bait-bait selanjutnya dia hanya membicarakan masalah mabni sama mu'rab doang. Ngerti ya? Berarti maksud dari Ibnu Malik di bait ini minhu mu'rabun wa mabni adalah pembatasan isim hanya kepada mabni dan mu'rab, tidak ada bagian yang ketiga apalagi keempat. Wadah? Baik. Sekarang pertanyaannya mahwal mu'rab wa mahwal mabni. Ya. Al-mu'rab huwa ma yataghayyaru akhiruhu bihasabil awamil. Yang dimaksud dengan mu'rab itu adalah yang berubah harokat akhirnya bihasabil awamil, tergantung kepada amil yang memasukinya. Contohnya kata Zaid. Ya, indama tadkhulu alaihi qama taqulu qama Zaidun. Zaid ini ya akan berubah-ubah dia, ya, maka dia dinamakan mu'rab. Kalau antum masukkan dia sebagai fa'il, antum katakan qama Zaidun. Qama Zaidun. Wa adkhil alaihi darabtu, maka antum katakan darabtu Zaidan. Wa adkhil alaihi harfal jar fataqulu sallamtu ala Zaidin aw marartu bi Zaidin. Jadi ada kata Zaidun, kemudian ada Zaidan, ya, kemudian ada Zaidin, ya. Ini menunjukkan berarti kata Zaid ini mu'rab, karena pengertian mu'rab tadi adalah yang berubah harokat akhirnya, ya. Perubahan itulah, ya, perubahan itu disebabkan oleh apa? Awamil. Jadi awamil itu adalah faktor luar yang memasuki kata tersebut. Wa mithluhu aidan taqula hadza Muhammadun wa taqulu ra'aitu Muhammadan wa taqulu maratu bi Muhammadin faddalu sarat marratan madmumatan wa marratan maftuhatan wa marratan maksuratan Muhammadan Muhammadun Muhammadin. Wa qauluna huwa ma yataghayyaru akhiruhu idan ma qabla al-akhir laisa lahu dakhlun fil i'rab. Ya. Jadi pengertian dari mu'rab tadi apa? Yang berubah harokat akhir. Maka harokat sebelum terakhir itu tidak masuk dalam pembahasan i'rab atau dalam pembahasan nahwu. Itu pembahasan apa? Pembahasan sorob. Maka kita temukan dalam sirab istilah ma qabla al-akhir, ya. Nah, itu sorob berarti. Wa summiya mu'raban, ya. Dinamakan mu'rab. Kenapa? Li'annahu yufsihu 'anil makna, ya. Karena dia yufsih 'anil makna, memaparkan makna. Ya, li'annahu idza taghayyaratil harakatu fuhimal makna. Karena kalau harokatnya berubah, maknanya juga bisa dipahami. Dari perubahan harokat itu akan ada makna yang bisa antum dapati. Makanya kalau antum ingin memahami sesuatu, i'rab dulu. Kalau antum tahu i'rabnya, paham antum maknanya secara optimal. Ya, kalau antum baca ayat Al-Qur'an hanya modal terjemahan saja, pemahamannya sedikit yang antum dapatkan. Tapi kalau antum paham Al-Quran tersebut atau ayat tersebut beserta i'rabnya, pemahamannya akan sempurna di situ. Ya. Baik. Maka dikatakan oleh para ulama, al-i'rab far'un an tasawwuril makna. Salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sesuatu adalah dengan meng-i'rabnya. Baik. Wa ammal mabni fa huwa ma lazima halan wahidah. Wa in syi'ta faqul ma la yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Pengertian dari mabni sekarang lawan dari mu'rab. Mu'rab itu dinamakan mu'rab dari kata araba. Araba tadi yang memaparkan, ya, luas gitu, ya. Kenapa dikatakan memaparkan? Karena dia memaparkan makna, memperjelas makna mu'rab itu.
Karena kalau dia mabni tidak jelas maknanya. Karena tidak berubah-ubah harokatnya. Gitu ya. Ya ibaratnya orang itu ekspresinya suka berubah-ubah. Ya, kalau dia lagi sedih kelihatan muka lagi sedih. Kalau lagi marah kelihatan dia. Berarti bisa kita pahami sifatnya dia kan. Tapi bayangkan kalau orang yang ekspresinya datar aja. Dia lagi marah gitu ekspresinya, dia lagi senang gitu ekspresinya. Ya, itu ibarat yang mabni, jadi tidak bisa ditebak. Ya, jadi makna yang antum pahami pun sedikit. Baik. Maka mabni kebalikan dari mu'rab, dia adalah sesuatu yang lazimah halat wahidah. Dia tetap dalam satu kondisi. Boleh juga kita katakan ma la yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Sesuatu yang tidak berubah harokat akhirnya meskipun amilnya berubah-ubah. Amilnya berubah, dia nggak berubah-ubah gitu. Ya. Fasyamula ma la yataghayyaru akhiruhu mutlaqan. Maka mencakup di sini sesuatu yang tidak berubah sama sekali. Contohnya kata kam. Ya, kam yang artinya berapa itu. Wa ma yataghayyaru akhiruhu lakin laisa li ikhtilafil awamil. Contohnya haitsu. Fa haitsu fiha ya, haitsu wa haitsa wa haitsi wa hausa. Ya. Baik. Kata kam ini namanya mabni mutlak. Karena dia selamanya akan seperti itu. Tapi haitsu ini mabni yang muqayyad dia. Ya, mabni dia, tapi kadang dia bisa berubah. Ngerti maksudnya ya? Ya, tapi syaratnya berubah adalah kalau kemasukan awamil. Tapi kalau tidak kemasukan maka dia tetap haitsu. Kadang ada haisa, ada haisi, ada hausa. Ya, berubah-ubah deh. Ya, akan tetapi perubahan haitsu ya menjadi haisi menjadi hausa. Nah, hal hadzal ikhtilaf min ajli ikhtilafil amil la ya bal ikhtilafil lugha ya, tapi perbedaan bahasa. Jadi kabilah ini mengatakan haitsu, kabilah ini mengatakan haisa, kabilah ini mengatakan hausa. Ini namanya lahjah. Nanti ya, bahasanya sama-sama bahasa Arab tapi lahjahnya berbeda-beda. Baik. Fal mabniyu idzan ma la yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Maka yang dimaksud dengan mabni itu adalah yang tidak berubah harokat akhirnya meskipun awamilnya berbeda-beda. Ya, mau gimana pun awamilnya dia tetap begitu, nggak berubah-ubah. Ya. Walihada naqul ja'a alladhi idza wa'ada waffa wa akramtu alladhi idza wa'ada waffa wa marartu billadhi idza wa'ada waffa. Perhatikan kata alladhi di 3 kalimat ini. Ja'a alladhi, akramtu alladhi, maratu billadhi. Ya, tetap di situ kan? Falladhi fil jumlah la yatataghayyar li'annaha mabniyah wal mabni la yataghayyaru bi ikhtilafi al-awamil. Tsumma syara'a al-muallifu rahimahullah fi bayanil mabni. Kemudian Ibnu Malik mulailah menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-mabni. Syara'auna bi mana bada, ya. Fa in qala qail limadha bada'a bil mabni ma'anna al-mu'raba wal aslu wal ashraf. Tadi di judul dikatakan al-mu'rab wal mabni. Nah, sekarang Ibnu Malik mengawali dengan penjelasan mabni. Kenapa begitu? Padahal kan mabni yang paling mu'rab yang lebih mulia gitu. Fal jawab bada'a bil mabni li'annahu aqallu minal mu'rab fi syarh wa fil wujud wa idza kana aqalla kana hasruhu ashala. Kenapa Ibnu Malik mengawali dengan yang mabni? Karena yang mabni itu jumlahnya lebih sedikit daripada yang mu'rab li'anna kaidahnya khusus kaidah al-aslu fil asma al-i'rab. Ya, ada Ibnu Malik akan menyebutkan nanti, tapi sekarang tidak masalah untuk menghafalkan dulu. Al-aslu fil asma al-i'rab wal aslu fil af'al al-bina. Ya, hukum asal isim itu adalah mu'rab. Tapi kalau kita lagi bahas isim, itu kita harus tahu apa saja yang mabni. Karena hukum asalnya mu'rab. Maksudnya ya, bayangkan isim sekarang. Ya, ini banyak isim ini. Isim itu hukum asalnya mu'rab. Maka yang perlu dipelajari adalah yang mabninya saja. Karena yang mabni ini pasti jumlahnya sedikit. Kebalikannya fi'il. Fi'il itu hukum asalnya mabni. Ya, maka itu pelajari yang mu'rab. Contohnya pada fi'il, lebih mudah dibayangkan. Fi'il ada berapa? 3. Madi, mudhari, amr. Ya. Madi itu mabni, ya kan? Fi'lun madin mabniyun dan sebagainya. Mudhari itu mu'rab, fi'lun mudhari'un marfu'un, majzumun, mansubun, ya kan? Mu'rab dia berarti. Kemudian fi'il amr mabni. Nah, 2 dari 3 fi'il ini dihukumi mabni. Berarti yang mu'rab sedikit. Apa yang mu'rab? Mudhari. Makanya di jurumiyah antum pelajari apa? I'rab fi'il
mudhari. Kenapa nggak ada pelajaran i'rab fi'il madi? Karena dia mabni, nggak perlu dipelajari karena memang itu hukum asalnya. Nanti maksudnya? Baik. Jadi antum pelajari yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau antum tahu apa saja yang mabni, antum tahu apa itu yang mu'rab. Kalau antum mempelajari apa itu mu'rab, antum tahu apa itu mabni. Nah, sekarang dari mabni sama mu'rab cari yang mana yang paling sedikit, itu dipelajari. Ngerti ya? Dalam isim yang mana lebih banyak? Yang mana lebih sedikit? Mabni apa mu'rab? Hah? Dalam isim mabni, maka pelajari apa itu mabni. Sisanya itulah yang mu'rab. Kalau dalam fi'il, yang mana lebih banyak? Mabni apa mu'rab? Nah, yang paling banyak mabni. Nah, maka pelajari apa yang mu'rab. Baik. Qauluhu li syabahin minal hurufi mudni. Baik. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya. Jadi selanjutnya Ibnu Malik nanti akan membahas tentang ya kenapa kok dari isim itu ada yang mabni. Kan hukum asalnya isim tadi mu'rab. Jadi ada beberapa isim yang mabni. Apa contoh-contohnya? Nah, kita akan lihat di pembahasan selanjutnya alasannya kenapa isim-isim tersebut mabni. Ya, Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.